Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam Romo Suster yang hadir malam hari ini. Puji Tuhan. Malam semua. Malam, selamat malam. Selamat malam, Mike. Selamat malam, Selamat malam, Pak Haryanto. Malam, Ibu. Malam. Malam, Pak Ari. Malam. Selamat malam, Michael. Selamat malam, Mas Ari. Malam, dong. Selamat malam, Dr. Chris. Oke, baik Bapak Ibu. Kita segera akan mulai acara kita malam hari ini. Sekarang jam 7:30 waktu Jakarta. Kita akan awali acara kita dengan doa. Silakan Arianto. Baik, kembali selamat malam, Michael, Bapak Ibu sekalian, para Romo, Suster yang bergabung bersama kami malam hari ini. Mari sesudah 1 minggu kita tidak berjumpa, kembali kita hadir lagi dalam acara kita VPS yang kesekian ya, Mike ya. Baik, 23 ya, sudah cukup lama kita bersama-sama. Mari kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ingin bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Juga saat ini, ketika kami hendak mengadakan acara virtual bersama, berkatilah kami agar saat ini kami boleh memuliakan Engkau dengan acara ini, di mana kami ingin belajar dari seorang santo yang luar biasa yang dimiliki oleh gereja, yaitu Santo Pio. Berkati acara ini dari awal sampai akhir ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Baik. Baik, terima kasih Arianto untuk doanya untuk kita semua malam hari ini. Kita akan segera mulai acara malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan dengan setia mengikuti acara-acara virtual pilgrimage kami. Saya izin untuk share screen saya untuk segera memulai acara kita. Baik, sekali lagi selamat datang Bapak Ibu di Stella Kuarta Virtual Pilgrimage Series. Ini adalah pertemuan kita yang ke-23. Tidak terasa ya, Bapak Ibu, kita sudah 23 minggu bersama-sama di dalam acara ini. Seperti biasa, Bapak Ibu, nanti tolong semua mikrofon yang ada di dalam Zoom untuk non-aktif selama acara, supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik, dan nanti sekiranya ada pertanyaan di akhir acara, silakan Bapak Ibu bisa bertanya, baik melalui chat maupun melalui mikrofon. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka, dan juga YouTube channel kami di Stella Kuarta Official, silakan Bapak Ibu bisa subscribe. Dan kemudian follow Facebook kami di Stella Kuarta Wisata, dan Instagram kami di stella.kuarta. Juga Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengirimkan pesan lewat WhatsApp ke WhatsApp kami di 0818-783-552, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pesan supaya kami bisa selalu ingatkan acara-acara menarik kami. Bapak Ibu, untuk acara-acara yang telah kami buat
ya di dalam acara virtual pilgrimage sebanyak 23 sampai hari ini. Ya, kami sudah buatkan daftarnya dan Bapak Ibu nanti kalau mau bisa mendapatkan daftar ini, mengirimkan pesan WhatsApp saja kepada kami ya. Dan Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di channel YouTube Stella Quarta Official. Kemudian juga acara Biblical Journey with Father Joseph. Bapak Ibu juga bisa melihatnya lagi di Stella Quarta Official. Ada 15 pertemuan yang sudah kita buat. Kami bekerja sama Bapak Ibu dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung program Dukung Panggilan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa mendapatkan datanya di layar untuk membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Kita juga tetap mau mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikannya lewat data yang ada di layar dan nanti akan disalurkan lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai siarah batin ya, sudah bulan Maret sekarang masih ada paket spesial untuk buku siarah batin dengan penanggalan liturgi 2021. Ada harga khusus seharga 65.000 dan juga kesempatan untuk meraih tanda kasih siarah ke Tanah Suci secara gratis bersama Stella Quarta. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-23 dan malam hari ini kita akan pergi ke tempat yang juga spesial yaitu San Giovanni Rotondo dan Monte San Angelo, ya, dua tempat yang tidak selalu juga kita kunjungi di dalam siarah kita. Biasanya untuk yang sudah mungkin pergi ziarah kemana-mana, umumnya baru kemudian mereka akan mengunjungi tempat-tempat ini. Bapak Ibu, kota San Giovanni Rotondo seperti yang terdapat di layar Bapak Ibu kurang lebih berjarak sekitar 400 km dari kota Roma ke arah tenggara. Letaknya kurang lebih di dekat dengan kota Foggia, ya, kota Foggia. Kurang lebih perjalanan sekitar 4 jam. Ya. Umumnya Bapak Ibu, ketika kita bersiarah ke San Giovanni Rotondo, di dalam perjalanan siarah yang kita buat, ya biasanya dari Roma kita tidak langsung ke sana ya. Umumnya kita akan pergi ke arah Pompei, Napoli ya, yang minggu yang lalu kita juga sudah buat virtualnya. Baru kemudian dari sana biasanya kita pergi ke San Giovanni Rotondo. Atau kemudian biasa juga kami buat acara ini ketika kami membuat sebuah perjalanan Napaktilas Santo Paulus, mulai dari Malta, kemudian Sisilia, dan kemudian masuk ke Jazirah Italia lewat selatan. Ya, kita biasanya juga akan mengunjungi San Giovanni Rotondo ini. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, kota San Giovanni Rotondo, ya, tentunya kota ini menjadi kota yang ramai dan kota yang praktis, merupakan kota siarah, banyak juga hotel di sana, dan beberapa tempat yang penting sudah saya berikan kotak berwarna merah. Ya, di sini ada Sanctuario di Padre Pio di Pietrelcina. Ya, ini adalah tempat siarah utama tentunya yang ada di kota San Giovanni Rotondo. Kemudian ada gereja yang lama, Bapak Ibu, namanya Santa Maria delle Grazie. Dan ada satu bangunan juga hospital yang diprakarsai oleh Padre Pio, namanya Casa Sollievo della Sofferenza. Ya, biasanya Bapak Ibu kita tinggal tidak terlalu jauh dari tempat siarah ini. Umumnya hotel-hotel kita bisa berjalan kaki ya kalau kita bersiarah di Padre Pio. Ya, pada umumnya kita bisa dapat hotel tidak terlalu jauh selama ini dari tempat siarahnya. Baik, Bapak Ibu, mengenai Padre Pio dan kisah hidupnya, nanti Arianto yang akan sharing. Jadi nanti Arianto akan sharing mengenai kisah hidup Padre Pio. Ya, kemudian saya akan lanjutkan dengan tour virtual di Padre Pio. Saya akan tampilkan beberapa foto dari kunjungan yang biasa kita lakukan di tempat ziarah Padre Pio. Dan kemudian nanti Arianto akan lanjutkan lagi dengan sharing kisah-kisah yang sangat-sangat menarik mengenai Padre Pio dan kesaksian dari orang-orang ya. Jadi Arianto juga sudah siapkan supaya tidak terlalu panjang di depan Arianto membacakan semuanya, saya bagi menjadi demikian.
Jadi kisah hidupnya, kemudian saya akan sharing mengenai tempatnya, kemudian Arianto akan lanjut lagi dengan kesaksian cerita-cerita yang luar biasa mengenai Padre Pio, dan setelah itu baru kita pergi ke tempat yang berikutnya, yaitu Monte San Angelo. Oke, silakan Arianto untuk memulai acara kisah hidup dari Padre Pio. Terima kasih. Baik, Michael. Iya, betul ya. Jadi Michael sudah membuat rundown-nya, ya Bapak Ibu. Kita akan sekarang mendengarkan kisah hidup dari Padre Pio, ya. Dan nanti dalam sekuen berikutnya kita akan mendengarkan juga kisah-kisah yang sangat menarik di seputar kehidupan Padre Pio. Ya. Kembali selamat datang juga yang ada di YouTube teman-teman kami yang sudah bergabung, juga di virtual, para romo, para suster. Padre Pio, siapa tidak kenal Padre Pio? Orang Itali hampir semua kenal siapa Padre Pio, karena sangat famous, sangat terkenal sekali. Ini romo yang satu ini, ya, karena memang sangat istimewa. Ya, barangkali kita belum terlalu mengenal beliau, ya, tidak apa-apa. Sekarang kita akan mengenal beliau secara lebih mendalam. Baik, Padre Pio dari Pietrelcina, saya pikir di Cina, bukan, ini di Italia ya, namanya Pietrelcina. Nama kecil Padre Pio adalah Francesco Forgione, ya, dilahirkan 25 Mei 1887, sekali lagi, di sebuah kota kecil bernama Pietrelcina, di Italia bagian selatan, dalam wilayah Keuskupan Agung Benevento. Dan ia adalah anak kelima dari 8 bersaudara, ya, dari keluarga petani. Ayahnya bernama Grazio Forgione dan ibunya Maria Giuseppa de Nunzio, yang biasa dipanggil Mama Pepa. Mama Pepa mengenangnya sebagai anak yang berbeda dari anak-anak lain sebayanya. Dia mengatakan bahwa Francisco tidak pernah tidak sopan, anak yang berbeda dari anak-anak lain sebayanya. Ya. Jadi sikapnya juga selalu baik. Sejak usia 5 tahun, Francisco dianugerahi penglihatan surgawi dan juga mengalami penindasan setan. Yang melihat dan berbicara dengan Yesus dan Santa Perawan Maria, juga dengan malaikat pelindungnya. Sayangnya, kehidupan surgawi ini disertai pula dengan pengalaman tentang neraka dan tentang setan. Ketika usianya 12 tahun, Francisco kecil menerima sakramen penguatan dan menyambut komuni kudusnya yang pertama. Pada tanggal 6 Januari 1903, di usia 16 tahun, terdorong oleh semangatnya yang bernyala-nyala, dia memasuki novisiat biarawan Kapusin di Morcone, yang dikenal dengan romo-romonya itu dengan janggut yang panjang. Ya, jadi Fransiskan Kapusin. Pada tanggal 22 Januari, Francisco menerima jubah Fransiskan dan menerima nama Pio, atau dalam bahasa kita Pius. Di akhir tahun novisiat, Pio mengucapkan kaul sederhana yang dilanjutkan dengan kaul meneriah pada tanggal 27 Januari 1907. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus 1910 di Katedral Benevento, Padre Pio atau Romo Pio, Padre itu sebutan untuk Romo dalam bahasa Itali, harus tinggal kembali bersama keluarganya. Para dokter yang mendiagnosanya memaklumkan bahwa ia mengidap infeksi paru-paru dan bahwa masa hidupnya hanya tinggal sebulan saja. Meski demikian, setelah 6 tahun bergulat dengan penyakitnya, kesehatan Padre Pio mulai membaik. Pada bulan September 1916, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo. Ya, Michael tadi sudah menunjukkan lokasi posisinya di sebelah mana. Ia menghendaki segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dalam terang iman. Seringkali Padre Pio
tampak tenggelam dalam doa-doa yang kusuk. Ia melewatkan siang hari dan sebagian besar malam hari dalam percakapan mesra dengan Tuhan. Padre Pio mengatakan, dalam kitab-kitab kita mencari Tuhan. Dalam doa, kita menemukannya. Doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan. Iman membimbingnya senantiasa untuk menerima kehendak Allah yang misterius. Ya, itu yang dialami oleh Padre Pio. Pada tanggal 20 September 1918. Ini satu peristiwa penting yang perlu kita ingat. 20 September 1918. Sekonyong-konyong, suatu sosok seperti malaikat memberinya stigmata. Stigmata itu terus terbuka dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Stigmata, kelima luka Yesus yang dialami oleh Padre Pio di dua tangan, dua kaki, dan lambungnya. Dalam surat tertanggal 20 Oktober 1918, satu bulan kemudian, kepada Padre Benedetto, pembimbing rohania, Padre Pio mengisahkan pengalaman penyalipannya tersebut. Pengalaman beliau mendapatkan stigmata tersebut yang beliau sebut sebagai pengalaman penyalipannya. Apakah yang dapat kukatakan kepadamu mengenai penyalipanku, ya Tuhan? Betapa aku merasa bingung dan malu apabila aku berusaha menunjukkan kepada orang lain apa yang telah Engkau lakukan kepadaku. Makhlukmu yang hina-dina ini. Kala itu pagi hari tanggal 20 September 1918, dan aku sedang berada di tempat paduan suara setelah perayaan Misa Kudus. Ketika suatu istirahat bagaikan suatu tidur yang manis menghampiriku, segenap indera lahir maupun batin, pula indera jiwa ada dalam ketenangan yang tak terlukiskan. Ada suatu keheningan yang mendalam di sekelilingku dan di dalamku. Suatu perasaan damai menguasaiku, dan lalu semuanya terjadi dalam sekejap, bahwa aku merasa bebas sepenuhnya dari segala keterikatan. Ketika semuanya ini terjadi, aku melihat di hadapanku suatu penampakan yang misterius. Serupa dengan yang aku lihat pada tanggal 5 Agustus, rupanya sudah dialami sebelumnya, dan yang berbeda hanyalah kedua tangan, kaki, dan lambungnya mencucurkan darah. Rupanya penampakan akan Yesus sendiri. Penglihatan akan Dia mengejutkanku. Apa yang kurasakan pada saat itu sungguh tak terkatakan. Aku pikir aku akan mati. Dan pastilah aku mati jika Tuhan tidak campur tangan dan memperkuat hatiku yang nyaris melompat dari dadaku. Penglihatan berakhir dan aku sadar bahwa kedua tangan, kaki, dan lambungku ditembusi dan mencucurkan darah. Itulah yang disebut dengan stigmata. Dapat kau bayangkan siksaan yang aku alami sejak saat itu dan yang nyaris aku alami setiap hari. Luka di lambung tak henti-hentinya mencucurkan darah. Teristimewa dari Kamis sore hingga Sabtu. Ya Tuhan, aku mati karena sakit, sengsara, dan kebingungan yang aku rasakan dalam kedalaman lubuk jiwaku. Beliau bingung sekali. Aku takut aku akan mencucurkan darah hingga mati. Aku berharap Tuhan mendengarkan keluh kesahku dan menarik karunia ini daripadaku. Itulah yang ditulis oleh Padre Pio mengenai pengalamannya ketika beliau mendapatkan stigmata. Padre Pio adalah imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Ya, kita kenal Santo Fransiskus dari Assisi juga menerima stigmata, tetapi beliau bukan imam. Para superiornya berusaha merahasiakan kejadian ini. Kendati demikian, berita segera menyebar dan ribuan orang berduyun-duyun datang ke biara yang terpencil itu. Baik mereka yang saleh maupun mereka yang sekedar hanya ingin tahu. Sesungguhnya, setiap pagi sejak pukul 4 dini hari, selalu ada ratusan orang dan terkadang bahkan ribuan orang menantinya. Lihat gambar yang dari tadi disiapkan oleh Michael di tangan Padre Pio. Lihat kedua tangannya yang terus mengeluarkan darah.
Dan nanti pada suatu waktu beliau harus mengenakan sarung tangan. Setiap hari, Padre Pio sedikit saja dan tak pernah mengambil cuti barang sehari pun selama 50 tahun imamatnya. Ia biasa bangun pagi-pagi buta guna mempersiapkan diri mempersembahkan misa kudus atau Ekaristi. Setelah misa, Padre Pio biasa melewatkan sebagian besar harinya dalam doa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Ya, ini yang salah satu pelayanannya yang luar biasa. 2, Ekaristi dan sakramen pengakuan dosa. Hidupnya penuh dengan karunia mistik, termasuk kemampuan membaca batin para peniten, bilokusi, levitasi, dan jamahan yang menyembuhkan atau mukjizat. Nanti dalam bagian kedua, saya kembali akan menceritakan mengenai karismanya ini. Darah yang mengucur dari stigmatanya mengeluarkan bau harum mewangi atau harum bunga-bungaan. Di San Giovanni Rotondo, Padre Pio berkarya dalam 2 arah. Arah vertikal kepada Tuhan dengan membentuk kelompok doa pada tahun 1920 yang masih aktif hingga hari ini dengan lebih dari 400.000 pendoa yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian arah horizontal kepada komunitas yang menderita dengan mendirikan sebuah rumah sakit modern, Casa Sollievo della Sofferenza atau rumah untuk meringankan penderitaan, yang dibuka pada tanggal 5 Mei 1956 dan hingga kini melayani sekitar 600.000 pasien setiap tahunnya. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan yang akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi. Yang luar biasa dalam hidupnya bukan mukjizat, penyembuhan, ataupun pertobatan orang dengan perantaraannya, melainkan pelayanan di altar, mempersembahkan kurban misa kudus, di mana dia menjadi satu dengan Kristus yang tersalib. Devosi yang luar biasa pada Ekaristi. Benar-benar sebuah penderitaan baginya ketika pada suatu masa beliau dilarang mempersembahkan misa kudus, berkhotbah, bahkan memberikan sakramen pengakuan dosa. Dan ini terjadi antara Juni 1923 sampai tahun 1931, di mana tahun-tahun sebelum itu memang terjadi satu, katakanlah, perdebatan yang tidak henti-hentinya mengenai pengalaman yang dialami oleh Padre Pio, terutama pengalaman stigmata. Tahun 1931, Padre Pio kemudian diperbolehkan kembali merayakan Ekaristi. Dan tahun 1964, ia diberikan kebebasan untuk melakukan tugas-tugasnya kembali. Berikut ini saya kutip nasihat beliau mengenai bagaimana kita mesti mengikuti perayaan Ekaristi dan berdoa. Saya sering memakai nasihat beliau ini ketika mungkin kita jenuh dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Ketika kita bahkan tidak tahu lagi apa arti Ekaristi. Lihat nasihat Padre Pio. Kalian akan datang kepada Tuhan dan menempatkan diri di hadirat-Nya karena 2 alasan utama. Yang pertama, kita menyampaikan kepada Tuhan penghormatan dan ketaatan yang memang sudah sepatutnya. Di dalam kitab suci, kita menyembah-Nya. Hal ini dapat dilakukan tanpa Ia berbicara kepada kita dan tanpa kita berbicara kepadanya. Sebab kewajiban ini dapat ditunaikan dengan mengakui Dia sebagai Tuhan kita dan mengenali diri sebagai makhluk ciptaannya yang hina Dia, yang secara rohani sujud di hadapannya, menanti perintah-perintahnya. Demikian, betapa juga banyak para kudus yang kerap kali menempatkan diri di hadapan Raja kita tanpa berbicara kepadanya ataupun mendengarkannya, melainkan
hanya sekedar dilihat olehnya, agar dengan ketekunan mereka ini, mereka boleh dianggap sebagai hamba-hambanya yang setia. Kadang-kadang kalau saya sudah, adalah saatnya up and down kita mengikuti pelayanan Ekaristi, saya ingat nasihat Padre Pio, sekurang-kurangnya Tuhan melihat engkau, dan engkau dianggap sebagai hambanya yang setia, yang setiap hari, setiap minggu mengikuti pelayanan Ekaristi. Ya, itu ingat. Perilaku ini mengaturkan diri di hadapan Tuhan semata-mata guna memberikan diri secara sukarela sebagai hambanya adalah yang paling kudus, kata Padre Pio. Paling unggul, paling murni, dan juga paling sempurna. Lalu alasan yang kedua, mengaturkan diri di hadirat Allah sementara berdoa adalah untuk berbicara kepadanya dan mendengarkan suaranya lewat inspirasi dan pencerahan batin. Apabila kalian berdoa di hadirat Tuhan, hadapilah kebenaran. Berbicara kepadanya jika kalian dapat. Dan jika kalian tidak dapat mengatakannya, berdiam diri sajalah. Biarlah dirimu dilihat olehnya, dan janganlah khawatir lagi mengenainya. Demikian nasihat beliau. Kalau kita mungkin sudah jenuh, tidak tahu lagi apa yang dikatakan, sudahlah, hadir saja dan diam. Biarlah Tuhan melihat kita yang hadir, kita setia mau datang dan menyembahnya. Begitu nasihat Padre Pio yang sangat bijak. Bagaimana akhir hidup Padre Pio? Padre Pio dengan tulus menganggap diri sebagai tidak berguna, tidak layak menerima anugerah-anugerah Tuhan, penuh kelemahan dan cacat celah. Walau demikian, beliau diberkati dengan begitu banyak karunia ilahi. Di tengah kekaguman orang terhadap dirinya, Padre Pio akan mengatakan, aku hanya ingin menjadi seorang biarawan miskin yang berdoa. Luar biasa ya. Aku hanya ingin menjadi seorang biarawan yang miskin dan berdoa. Ketika mungkin ada banyak dari kita yang mencari popularitas, banyak dari para rohaniwan mencari popularitas, kembali Padre Pio mengingatkan, aku hanya ingin menjadi seorang biarawan miskin yang berdoa. Sejak masa muda, kesehatan Padre Pio amat rapuh dan semakin memburuk keadaannya pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Pada tanggal 23 September 1968, pada pukul 2.30 dini hari, dalam usia 81 tahun, saudari maut menjemputnya dalam keadaan siap lahir batin dan damai tenang. Segera setelah ia wafat, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya. Seperti bau harum memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata tak lagi tampak. Tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Artinya apa? Stigmatanya menutup atau tertutup kembali. Pada tanggal 20 Februari 1971, belum genap 3 tahun setelah wafat Padre Pio, Paus Paulus ke-6 berbicara mengenainya kepada para superior Ordo Kapusin. Lihat betapa masyhurnya dia. Betapa seluruh dunia berkumpul sekelilingnya. Tetapi mengapa? Apakah ia seorang filsuf? Apakah karena ia bijak? Karena ia cakap dalam pelayanan? Bukan. Tetapi karena ia mempersembahkan misa dengan rendah hati. Mendengarkan pengakuan dosa dari fajar hingga gelap tiba. Dan tak mudah untuk mengatakannya, kata Paus Paulus yang ke-6, seperti gambar di sebelah kiri. Ia adalah dia yang menyandang luka-luka Tuhan Yesus. Ia adalah manusia yang berdoa dan manusia yang menderita. Padre Pio dinyatakan
sebagai venerabilis ya dalam proses kanonisasi pada tanggal 18 September 1997 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Pada tanggal 2 Mei 1999, hanya 2 tahun, beliau dibeatifikasi. Saya masih ingat waktu itu beliau masih beato ketika saya banyak mendoakan doa beliau juga. Saya sudah ke sana juga waktu itu membawa peziarah ketika beliau masih beato. Dan pada akhirnya dikanonisasi. Cepat sekali juga. 3 tahun kemudian sesudah beatifikasi, yakni 16 Juni 2002 di Roma oleh Paus yang sama. Kenapa cepat sekali ya? Saya sempat bertanya juga pada diri sendiri. Namun, apa yang saya temukan bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena kedekatan Paus Yohanes Paulus yang kedua, yang dahulu bernama Kardinal Wojtyła. Rupa-rupanya, menurut cerita, bahwa Padre Pio adalah bapa rohaninya. Dan suatu saat, Kardinal Wojtyła juga mengaku dosa kepada beliau. Cerita yang berkembang bahwa dalam sebuah pengakuannya, Padre Pio mengatakan kepada Kardinal Wojtyła, suatu saat engkau akan menjadi orang besar. Dan kita tahu bahwa Oktober 1978, Kardinal Wojtyła kemudian menjadi Bapak Suci kita melalui pemilihan Paus dalam sidang konklav yang tidak mudah. Dan kita kemudian mengenal sebagai Paus Yohanes Paulus yang kedua. Gereja memaklumkan pesta liturgis Santo Padre Pio dari Pietrelcina dirayakan pada tanggal 23 September. Pameran jenazah Padre Pio, jasad Padre Pio yang dianggap orang suci paling terkenal di Italia, yang dianggap orang suci paling terkenal di Italia, sangat terkenal, dipertontonkan untuk umum pada hari Kamis 24 April 2008. Hal ini memulai perayaan memperingati 40 tahun kematiannya. Tubuh Santo Pio ketika digali kembali atas persetujuan Vatikan, sebagian besar masih utuh. Jadi tidak utuh 100%, tidak. Sebagian besar masih utuh. Ia adalah figur religius terkenal bagi jutaan orang di seluruh dunia. Jenazahnya dipajang dalam peti kaca, mengenakan pakaian tradisional Fransiskan Kapusin berwarna hitam. Fotonya banyak dipajang baik di rumah-rumah penduduk, ya, keluarga-keluarga di Italia maupun di negara lain, di pertokoan-pertokoan, restoran, sampai dashboard mobil pribadi, bus dan taksi, ya, saya pun pernah melihat. Kardinal Jose Saraiva Martins mewakili Vatikan menggelar upacara khusus Kamis pagi itu memperingati dibukanya jasad Padre Pio untuk umum. Upacara digelar di luar gereja. Ratusan ribu, bahkan jutaan peziarah diperkirakan akan melihatnya, dan memang benar. Saat ini jenazah Padre Pio diletakkan dalam sebuah kapel khusus yang sangat indah. Di dalam basilika baru dan besar di San Giovanni Rotondo, seolah mau mengatakan bahwa surga sangat berbahagia dan bersukacita menerima pulang kembali hambanya Padre Pio, yang hidupnya hanya untuk memuliakan dan mengabdi Tuhan. Ada catatan tambahan saya bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus yang sekarang, atas prakarsanya, memamerkan jenazah Santo Pio di Vatikan bersama jenazah Santo Leopold Mandik, ya, Ari pernah cerita mengenai Santo Leopold Mandik ini, ya. Pada tahun Jubileum Agung Kerahiman Allah. Waktu itu mulai Rabu Abu 2015 hingga Februari 2016. Dan pada waktu itu memang booming peziarah datang dari berbagai negara. Bapak Suci berharap bahwa dengan pameran ini diharapkan dapat menjadi tanda yang hidup akan bagaimana Bapa menyambut semua orang yang mencari pengampunannya. Sekaligus menjadi tanda berharga untuk semua misionaris dan para imam
karena teladannya yang mengagumkan. Teladan seorang bapa pengakuan yang tak kenal lelah, menyenangkan dan sabar. Saksi bagi kerahiman Bapa yang sejati. Demikian bagian pertama dari riwayat hidup Padre Pio, Santo Pio, yang kita kenal sebagai orang kudus gereja yang luar biasa. Dan pada bagian yang kedua nanti Ari akan cerita begitu banyak pengalaman dan karisma mengenai Padre Pio sendiri. Michael. Baik, terima kasih Arianto sudah menyampaikan mengenai kisah hidup Padre Pio yang luar biasa, ya, salah satu santo yang sangat besar dari abad ke-20. Sekarang Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit melihat tempat ziarah di San Giovanni Rotondo yang sangat indah pemandangannya dan juga sangat-sangat menyenangkan suasananya. Ya, biasanya Bapak Ibu kita akan tinggal 1 malam di tempat ini. Ya, ini foto Bapak Ibu yang saya ambil dari depan hotel terakhir saya bermalam di bulan April tahun 2019, ya, waktu itu bagian juga dari perjalanan ke Malta dan juga ke Pompei dan Lanciano yang minggu yang lalu kita sudah lihat virtualnya. Kita berjalan Bapak Ibu dari hotel kita, ya, kita lewat satu jalan yang baru yang dibuat. Ini jalan yang bisa langsung menuju ke tempat ziarah di gereja yang baru. Ya, ini suasana di grup yang terakhir, yang pergi di bulan April tahun 2019. Kita kemudian sampai di depan sebuah gereja. Ya, ini gereja, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di sebelah kiri ada gereja yang kecil. Ini adalah gereja yang biasa disebut sebagai gereja yang tua. Ya, dan di sebelah kanannya, Bapak Ibu, ini adalah gereja yang baru, yang dibangun tahun 1956. Kalau gereja yang kecil ini, Bapak Ibu, ini sudah berdiri sejak abad ke-16. Gereja ini dibangun tahun 1550. Ya, jadi waktu pertama kali Padre Pio datang ke San Giovanni Rotondo sebagai seorang Romo, maka dia biasanya merayakan Ekaristi di tempat ini. Gereja ini sekarang Bapak Ibu diberi nama sebagai Gereja Santa Maria delle Grazie. Ya, kita lihat ada patung Bunda Maria bersama anak-anak Yesus di atasnya. Kita masuk ke bagian dalam Bapak Ibu dan ada satu mosaik yang sangat indah di bagian altar. Ya, ini menceritakan Santa Maria yang penuh rahmat, ya, Santa Maria Bunda Rahmat begitu ya, delle Grazie, yang sedang menggendong anak-anak Yesus di antara para malaikat. Gereja ini Bapak Ibu itu dibangun persis sesuai dengan keinginannya dari Padre Pio. Jadi desainnya, kemudian bagian dalamnya, itu semua Padre Pio yang juga terlibat di dalam proses pembangunannya. Ya, Padre Pio Bapak Ibu pada saat itu ingin membangun gereja ini untuk menampung dan mengakomodasi banyaknya para peziarah yang datang ke San Giovanni Rotondo karena mendengar ada seorang romo atau imam yang luar biasa, yaitu Padre Pio. Karena itu ramai sekali kemudian di San Giovanni Rotondo, sehingga gereja yang sebelumnya, gereja yang biasa disebut sebagai gereja yang lama atau gereja antik, tentunya tidak lagi dapat menampung peziarah yang ada. Sehingga kemudian dibangun gereja ini di tahun 1956 dan selesai tahun 1959, Bapak Ibu. Jadi ya tidak terlalu lama ya kalau disampaikan tadi oleh Arianto bahwa Padre Pio sendiri wafat tahun 1968. Jadi gereja ini selesai kurang lebih 9 tahun sebelum Padre Pio wafat. Kita lihat beberapa foto yang lain, Bapak Ibu ya. Ini gereja yang cukup besar juga, ya. Tetapi jika dibandingkan nanti dengan gereja yang baru, tentunya jadi sangat kecil. Ya,
kita lihat beberapa ornamen yang sangat indah yang ada di dalam gereja. Gereja ini Bapak Ibu gereja yang aktif. Jadi biasanya kami para pesiarah selalu misa sendiri bersama dengan rombongan. Umumnya kadang kita mendapatkan di gereja yang tua ya, ataupun nanti di bagian kapel di mana ada makam Padre Pio yang lama. Tetapi Bapak Ibu di gereja ini selalu juga ada misa di jam-jam tertentu, baik di sore maupun di pagi hari. Ya, ini suasana salah satu rombongan yang sebelumnya ya. Ini perjalanan saya bersama dengan Romo Somar dan Romo Andre. Ini tahun 2016 waktu itu. Ya, kita misa di kapel atau di gereja yang lama atau biasa disebut gereja antik. Ya, kita lihat suasana dari gereja yang lama Bapak Ibu. Jadi ini gereja kecil yang tadi saya tunjukkan ada di sebelah kiri dari gereja yang baru. Ya. Nah, di bagian belakangnya Bapak Ibu, kalau kita masuk dari samping sebelah kanan altar, nah di sini ada satu lemari yang diberi pembatas ya, ini dari akrilik. Kenapa dibatasi seperti ini? Karena ini adalah tentunya benda yang bersejarah. Ya, di kapel inilah Bapak Ibu biasanya Padre Pio merayakan Ekaristi, dan disinilah biasanya sebelum Ekaristi Padre Pio menyiapkannya. Karena itu kemudian di ruangan ini, di ruangan sakristi yang di gereja lama ini Bapak Ibu, benda-benda yang ada di sini semuanya diberikan pelindung seperti ini. Ya, ini adalah tempat di mana biasanya Padre Pio duduk dan berdoa. Kemudian ini adalah ruang pengakuannya Bapak Ibu. Jadi salah satu yang luar biasa yang seperti tadi Arianto sudah sampaikan dari seorang Padre Pio adalah bahwa ia itu sangat berdevosi kepada sakramen pengakuan dosa, sehingga dia menyerahkan praktis seluruh hidupnya untuk mendengarkan pengakuan dosa dari orang-orang yang datang. Bahkan Padre Pio dikatakan bahwa sejak jam 4 pagi Bapak Ibu sudah ada di ruangan ini ya, dan bisa sampai jam 9, jam 10 malam. Ya, ini di sebelah kanan ini adalah tempat air ya, di mana biasanya Padre Pio mengambil air untuk perayaan Ekaristi. Kita turun ke bawah Bapak Ibu, dan di bagian bawah dari gereja yang lama itu ada satu kapel ya. Di sini ada altar di mana di bawahnya ada patung dari Yesus yang wafat. Ya. Nah, di bagian bawah dari gereja yang baru Bapak Ibu ya, itu ada tempat di mana dulu sebelum jenazah Padre Pio dipindahkan ke gereja yang baru, ya gereja yang sangat besar, jenazahnya diletakkan di tempat ini. Nah, ini grup yang bulan April 2019 ya, kita waktu itu merayakan Ekaristinya diberikan tempatnya di sini. Jadi kalau kita bersiarah Bapak Ibu, ya kadang oleh pengelola tempat siarah kita tergantung waktunya kita bisa diberikan tempat tergantung dari availability atau ketersediaannya dari tempat siarah tersebut. Ya, ini bersama dengan Romo Pras pada saat itu. Nah, kita keluar dari gereja Bapak Ibu dan kita melihat Casa Sollievo della Sofferenza yang tadi Arianto sudah ceritakan bahwa ini adalah salah satu karya dari Padre Pio yang disebut tadi karya horizontal ya. Padre Pio itu ingin sekali membuat rumah sakit untuk bisa meringankan penderitaan dari orang-orang, karena itu disebut sebagai Casa Sollievo della Sofferenza. Rumah sakit ini Bapak Ibu, ya ini sekarang adalah rumah sakit, dibuka pada tanggal 5 Mei 1956 dan kurang lebih melayani 60.000 pasien setiap tahunnya. Ya, jadi untuk kota San Giovanni Rotondo tentunya ya rumah sakit ini boleh dikatakan rumah sakit yang besar. Ya, kita lihat foto dari perjalanan yang lain, kemudian dari arah depannya ya Bapak Ibu. Nah, kalau di Padre Pio seperti juga di tempat-tempat siarah lainnya yang biasa kita kunjungi, juga banyak toko-toko yang menjual barang-barang rohani. Ya. Saya kira untuk kita, Bapak Ibu yang datang ke tempat ini dan kemudian ingin melihat barang-barang rohani, banyak sekali toko-toko yang kita bisa lihat dan juga barangnya
secara kualitas juga bagus ya, banyak juga yang buatan Italia yang kita bisa beli di tempat ini. Nah, kita sekarang ke bagian belakang dari gereja yang tadi, Bapak Ibu, Santa Maria delle Grazie, dan kita akan sampai di tempat ini ya. Ini New Sanctuary of Padre Pio. Ini adalah tempat ziarah, biasa disebut sebagai sanctuary atau tempat ziarah dari Padre Pio yang baru. Ya, tempat ini Bapak Ibu juga sebuah gereja yang didesain sangat modern ya. Arsiteknya orang Italia, terkenal sekali namanya Renzo Piano. Gereja ini diresmikan pada 1 Juli tahun 2004. Ya, luasnya kurang lebih 6.000 meter persegi dan kapasitasnya 6.500 orang. Jadi gereja yang besar. Kita lihat beberapa bagian yang ada di depan. Di sebelah kiri ini adalah lonceng gereja, Bapak Ibu, yang dibuat bersusun seperti ini. Kemudian juga ada salibnya. Ya, dan kita lihat di sini adalah petunjuknya ya. Kalau kita mau datang ke patungnya Padre Pio, kita mau lihat Santuario Santa Maria delle Grazie, tempat yang tadi sudah kita lihat. Ya, kemudian juga tempat-tempat yang lain. Oke, kita lihat ya, Bapak Ibu, desainnya bagus sekali. Lonceng gerejanya dibuat seperti ini dengan satu salib yang bentuknya juga unik yang ada di sampingnya. Ya, kita bisa lihat kalau dibandingkan orang yang sedang berjalan ini ya, Bapak Ibu, bahwa tentunya masif dan besar sekali monumen atau lonceng dan salib ini. Kita sekarang masuk ke bagian dalam gereja. Ya, dan di bagian dalamnya Bapak Ibu dipenuhi dengan ornamen-ornamen mosaik seperti ini ya. Ada gambar Santo Fransiskus dari Assisi, kemudian juga ada gambar Bunda Maria, ada gambar Yesus yang disalib ya bersama dengan Santo Fransiskus dan Santa Clara. Kemudian di salah satu bagian Bapak Ibu, jadi di gereja ini juga ada satu toko yang besar ya. Tokonya juga bagus sekali Bapak Ibu ya. Nah, di bagian dekat dari toko itu mereka masih kemudian memperlihatkan kepada kita ya, ada peti jenazah yang lama. Jadi sebelum Padre Pio dipindahkan ke peti kaca yang nanti sebentar akan kita lihat, jenazah Padre Pio itu ditempatkan di peti ini yang terbuat dari silver ya, dari perak. Nah, kita masuk ke bagian dalam Bapak Ibu ya, dan kita lihat orang-orang yang mengantri untuk berdoa di depan jenazah dari Padre Pio. Ya, umumnya kita tidak bisa berdoa lama tentunya di sini ya, sambil kita lewat kita aminkan doa kita dan kemudian kita harus bergeser karena ada banyak sekali pesiarah biasanya. Tetapi di bagian depan dari jenazah Padre Pio ini ada banyak tempat duduk ya, di mana kita bisa kemudian berdoa di sana. Ya, ini foto Bapak Ibu saya ambil ya dari saat ketika saya jalan ya, dan ini ya setelah saya doa saya balik lagi ya ambil foto ya, karena kadang-kadang boleh foto, kadang-kadang juga tidak boleh foto ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah jenazah Padre Pio yang disimpan di gereja yang baru dan sekarang kita bisa melihatnya. Oke, baik Bapak Ibu, itu sedikit dari kunjungan kita di tempat ziarah Padre Pio. Sekarang Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan bagian yang kedua dari Arianto yang akan men-sharingkan ya. Ini saya kira cukup banyak ya cerita-cerita yang sangat menarik dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang bertemu dengan Padre Pio. Silakan Arianto. Baik Michael, ya Bapak Ibu sekalian. Pada bagian, katakanlah bagian ketiga ini ya, bagian kedua dari yang saya ceritakan, berikut ada beberapa cerita seputar karunia dan karisma yang luar biasa yang diterima dan dimiliki oleh Padre Pio dari Tuhan sendiri. Karena ada banyak, maka saya memilih yang cukup menarik buat kita dan cukup lengkap lah begitu. Bagaimana Padre Pio dan malaikat pelindung. Seorang pengacara Italia sedang mengendarai mobilnya pulang dari Bologna. Dalam mobil Fiat 1100 itu ada pula istri dan kedua anak mereka. Tengah perjalanan, pengacara tersebut merasa sangat letih. Ia minta putranya Guido untuk menggantikannya. Tetapi putranya itu tidak menjawab sebab ia tertidur. Beberapa kilometer kemudian, dekat gerbang San Lazzaro, pengacara itu pun tertidur juga.
ketika terjaga, ia tersadar bahwa mereka berada tak jauh dari eternity. Artinya, sementara ia tertidur, ia telah mengendarai mobilnya beberapa kilometer. Ia panik dan berseru, "Siapakah yang mengemudikan mobil? Apa yang telah terjadi?" Tapi tak seorang pun dapat menjawab dia. Guido yang ada di sebelah kanannya terbangun dan mengatakan bahwa ia tertidur pulas. Istrinya dan anaknya yang kecil terheran-heran sekaligus kagum. Ini lihat mobilnya di sebelah kiri, Michael. Mereka menceritakan bahwa ia mengemudikan mobil dengan cara yang berbeda dari biasanya. Suatu kali mobil hendak bertabrakan dengan mobil lain, tetapi pada detik-detik terakhir, mobil dapat menghindarkan diri dari kecelakaan dengan gerakan yang mulus sempurna. Cara mobil berbelok juga lain dari biasanya. Tetapi lebih dari itu, istrinya mengatakan, "Seringkali engkau tampak bagai patung dan engkau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami." Pengacara pun menyaut, "Aku tak menjawab karena aku tertidur. Aku tertidur sepanjang 15 kilometer. Aku tak merasakan apa-apa sebab aku terlelap. Tetapi, siapakah yang mengemudikan mobil? Siapakah yang menghindarkan kita dari malapetaka?" Beberapa bulan kemudian, misteri itu pun terungkap kala sang pengacara mengunjungi San Giovanni Rotondo. Begitu ia berjumpa dengan Padre Pio, Padre menegurnya, "Engkau tertidur, dan malaikat pelindungmu yang mengemudikan mobil." Demikian satu cerita mengenai malaikat pelindung. Ya, kita semua mempunyai malaikat pelindung. Anak-anak kita, cucu juga punya malaikat pelindung. Kita boleh mohon supaya malaikat pelindung juga menjaga kita, menjaga anak-anak cucu kita. Kemudian sekarang kita berbicara penampakan jiwa-jiwa di api penyucian. Ya, saya tegaskan di situ bahwa penyucian itu kata dasarnya suci, bukan cuci. Ya, jadi di api penyucian itu jiwa-jiwa disucikan. Padre Pio mendapatkan penampakan semenjak ia masih, katakanlah, masih anak-anak. Ya. Francisco kecil tidak menceritakannya, sebab ia yakin penampakan demikian merupakan hal yang biasa terjadi pada semua orang. Itu anggapan dia. Penampakan tersebut meliputi para malaikat, para kudus, Yesus dan Bunda Maria, tetapi terkadang juga setan. Padre Pio menceritakan kisah berikut kepada Padre Anastasio. Suatu sore, kala aku seorang diri di tempat paduan suara untuk berdoa, aku mendengar gemerisik jubah, dan aku melihat seorang biarawan muda sedang sibuk di dekat altar. Tampaknya biarawan muda itu sedang membersihkan kandela atau tempat lilin, dan merapikan vas-vas bunga. Aku pikir dia adalah Padre Leone, yang sedang merapikan altar. Dan karena saat makan malam telah tiba, aku menghampirinya dan mengatakan, "Padre Leone, marilah kita santap malam. Sekarang bukan saat yang tepat untuk membersihkan dan merapikan altar." Tetapi suatu suara yang bukan suara Padre Leone menjawab, "Aku bukan Padre Leone." "Siapakah engkau?" tanyaku. "Aku seorang saudaramu yang menjalani novisiat di sini. Aku ditugaskan untuk membersihkan altar sepanjang tahun novisiat. Sungguh sayang, seringkali aku tidak menyampaikan penghormatan kepada Yesus saat aku melintas di depan altar, dan dengan demikian tidak menghormati sakramen Maha Kudus yang disimpan dalam tabernakel. Karena keteledoran yang serius ini, aku masih tinggal di api penyucian, di purgatorium. Sekarang Tuhan dengan kebajikannya yang tak habis-habisnya mengirimku ke sini agar engkau dapat mempercepat saat di mana aku dapat menikmati Firdaus. Tolonglah aku. Aku yakin bahwa aku bermurah hati kepada jiwa yang menderita itu ketika aku berkata, engkau akan berada di Firdaus esok pagi ketika aku merayakan Misa Kudus. Itu kata Padre Pio. Jiwa itu pun berteriak sungguh kejam. Lalu ia menangis dengan sedihnya dan lenyap.
Keluh kesah itu meninggalkan suatu luka yang dalam di hati Padre Pio, yang dia rasakan dan akan terus dirasakan sepanjang hidupnya. Kata Padre Pio, sesungguhnya aku dapat segera mengirimkan jiwa yang menderita itu ke surga. Tetapi aku menghukumnya untuk melewatkan semalam lagi dalam api penyucian. Itulah yang dialami oleh Padre Pio. Maka gereja juga banyak berdoa. Kita pun perlu berdoa untuk jiwa yang masih gabrium atau api penyucian, supaya segera Tuhan menyucikan mereka dan membawa mereka ke surga. Lalu mengenai mukjizat. Sungguh sulit mendefinisikan kata mukjizat. Namun mukjizat dapat dianggap sebagai wujud tindakan adikodrati. Juga dapat kita katakan bahwa mukjizat adalah fenomena di mana hati tunduk pada kekuatan batin, yakni kehendak Tuhan sendiri. Kehidupan Padre Pio penuh dengan mukjizat. Tetapi kodrat dari mukjizat itu sendiri selalu ilahi. Oleh sebab itulah, Padre Pio mengundang orang untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, satu-satunya sang sumber mukjizat. Yang pertama, saya pilih Nyonya Kleonis, yang adalah anak rohani Padre Pio, yang mengatakan, dalam masa Perang Dunia Kedua, keponakanku menjadi tawanan. Kami tidak mendengar kabar berita mengenainya selama setahun, dan semua orang yakin bahwa ia telah tewas. Orang tuanya sangat khawatir mengenai putra mereka. Suatu hari ibunya menemui Padre Pio dan berlutut di hadapan sang biarawan yang sedang duduk dalam kamar pengakuan. Saya mohon, Padre, katakanlah apakah putra saya masih hidup? Saya tak akan pergi sebelum Padre menjawab saya. Padre Pio menaruh simpati padanya. Tampak butir-butir air mata menetes di wajahnya saat ia mengatakan, berdirilah dan pergilah dalam damai. Beberapa hari kemudian, tak tahan melihat duka cita kedua orang tua tersebut, maka aku memutuskan untuk meminta Padre Pio melakukan suatu mukjizat. Dengan kepercayaan penuh, aku mengatakan, Padre, saya hendak menulis sepucuk surat kepada keponakan saya, Giovannino. Saya hanya akan menuliskan namanya saja pada sampul surat, sebab kami tidak tahu di mana ia berada. Padre dan malaikat pelindungmu akan membawa surat ini kepadanya dimanapun ia berada. Padre Pio tidak menjawab. Maka aku menulis surat. Suatu hari sebelum tidur, aku meletakkan surat itu di atas meja yang terletak di samping tempat tidur. Keesokan harinya dengan terkejut, heran bercampur takut, aku mendapati bahwa surat itu tidak ada lagi di sana. Aku pergi menyampaikan terima kasih kepada Padre Pio, dan ia mengatakan, berterima kasihlah kepada Santa Perawan. Hampir 15 hari kemudian, keponakan kami mengirimkan balasan surat. Maka, bergembiralah semua orang dalam keluarga kami, dan kami mengucapkan syukur terima kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada Padre Pio. Sebuah cerita dan pengalaman yang luar biasa. Yang kedua dicatat, seorang wanita di San Giovanni Rotondo bernama Paulina. Sungguh teramat baik dan saleh hidup. Padre Pio mengatakan mustahil mendapatkan dosa dalam jiwanya untuk diampuni. Dengan kata lain, hidup Paulina hanya hidup untuk menuju surga. Di akhir masa Prapaskah, Paulina sakit parah. Para dokter mengatakan bahwa tak ada lagi harapan hidup baginya. Suami dan kelima anaknya pergi ke biara untuk berdoa bersama Padre Pio dan meminta sang biarawan untuk melakukan sesuatu atasnya. 2 dari kelima anaknya itu menarik-narik jubah Padre Pio sembari menangis. Sehingga Padre Pio marah. Tetapi ia berusaha menghibur mereka dan berjanji untuk mendoakan mereka. Tak lebih dari itu. Beberapa hari kemudian, sikap Padre Pio berubah. Sesungguhnya, Padre memohonkan kesembuhan bagi Paulina dan mengatakan kepada semua orang, ia akan bangkit pada hari raya Paskah.
Tetapi pada hari Jumat Agung, Paulina tak sadarkan diri dan mengalami koma. Pada hari Sabtu, ya ini masih pekan suci, setelah beberapa jam menderita, Paulina akhirnya meninggal dunia. Sebagian kerabatnya mengambil gaun pengantinnya untuk dikenakan pada jenazahnya sesuai tradisi kuno negeri itu. Sebagian kerabat lainnya lari ke biara untuk memohon Padre Pio melakukan mukjizat. Padre hanya menjawab, ia akan bangkit. Dan lalu berjalan menuju altar untuk mempersembahkan misa kudus. Ketika Padre Pio mulai memadahkan Gloria dan lonceng-lonceng dibunyikan guna memaklumkan kebangkitan Kristus, suara Padre Pio menjadi parau karena isak tangis. Dan kedua mata Padre Pio bersimbah air mata. Pada saat yang sama, Paulina bangkit. Tanpa pertolongan siapapun, ia bangkit dari tempat tidur, berlutut, dan mendaraskan doa aku percaya sebanyak 3 kali. Lalu ia berdiri dan tersenyum. Ia telah sembuh, atau lebih tepat dikatakan, ia telah bangkit. Sesungguhnya Padre Pio tidak mengatakan bahwa ia akan sembuh, melainkan ia akan bangkit. Ketika ditanyakan apa yang terjadi selama masa ia meninggal dunia, Paulina wanita itu menjawab, aku naik, dan naik. Dan ketika aku masuk ke dalam suatu terang yang gemilau, aku harus kembali. Itu cerita yang sangat menarik. Lalu berikutnya, cerita mengenai penyembuhan. Gracia adalah seorang gadis petani berusia 29 tahun. Ia buta sejak lahir. Gracia biasa pergi ke gereja kecil biara untuk menemui Padre Pio. Suatu ketika Padre Pio bertanya kepadanya, apakah ia ingin melihat? Tentu saja, Padre, jawab si gadis. Tetapi aku ingin melihat hanya jika itu memang diperuntukkan bagiku, bukan karena rasa iba. Baiklah, engkau akan sembuh, kata Padre Pio. Dan ia mengirim gadis itu ke Bari, Italia, di mana ada seorang dokter yang sangat cakap, yang adalah suami dari salah seorang kawan Padre Pio. Tetapi, setelah memeriksa mata pasien itu, sang dokter mengatakan kepada istrinya, tidak ada harapan bagi gadis ini. Padre Pio dapat menyembuhkannya hanya dengan suatu mukjizat. Tetapi, aku harus mengirimkan gadis ini pulang tanpa mengoperasi matanya. Istrinya mendesak dan mengatakan kepada suaminya, tetapi jika Padre Pio telah mengirimkannya kepadamu, setidaknya engkau dapat mencoba mengoperasi matanya, setidaknya salah satu atau dari kedua matanya itu. Suaminya setuju dan mengoperasi kedua mata Gracia. Dan mata gadis itu menjadi melihat. Ketika telah pulang kembali ke San Giovanni Rotondo, ia berlari-lari ke biara dan berlutut di depan kaki Padre Pio. Sang biarawan menyuruhnya berdiri. Kata gadis itu, berkatilah aku, Padre, berkatilah aku. Maka dengan gerakan tangan Padre Pio membuat tanda salib atasnya. Tetapi Gracia masih terus menanti untuk diberkati. Sesungguhnya kala ia masih buta, Padre Pio biasa memberkatinya dengan membuat tanda salib dengan tangannya di dahi si gadis. Melihat Gracia masih terus menunggu, Padre Pio berkata, jadi bagaimanakah engkau ingin diberkati? Dengan seember air yang disiramkan ke atas kepalamu. Demikian kata Padre Pio, ya, seperti joking, ya. Ya, tentu kita masih ingat juga seorang santa yang biasa memberikan berkat, biasa memberi tanda salib di dahi atau di tempat yang sakit, yaitu Santa Clara. Ya, Ari pernah cerita mengenai hal itu. Baik, cerita yang kedua. Ya, masih Padre Pio dengan karismanya. Seorang wanita mengisahkan, pada tahun 1952, kandunganku normal, tetapi pada saat melahirkan timbul masalah. Putraku dilahirkan dengan komplikasi dan aku membutuhkan transfusi darah. Karena darurat dan tergesa, mereka tidak memeriksa dengan benar golongan darah yang aku butuhkan. Golongan darahku O, tetapi mereka memberiku darah A.
Ya, di sini beberapa dokter hadir juga. Konsekuensinya amat fatal. Demam tinggi, kejang-kejang, penyempitan paru-paru di samping masalah-masalah kesehatan lainnya. Seorang imam bahkan dipanggil untuk memberiku hosti kudus dengan sedikit air sebab kondisiku sangatlah buruk, untuk menelan pun sulit sekali. Kala kerabatku mengantarkan imam keluar, aku tinggal seorang diri. Saat itulah Padre Pio menampakkan diri kepadaku dengan menunjukkan stigmata di kedua tangannya. Katanya, "Aku, Padre Pio, engkau tidak akan mati. Marilah bersamaku mendaraskan doa Bapa kami. Dan di kemudian hari engkau akan datang ke San Giovanni Rotondo untuk menemuiku." Dampak dari penampakan itu adalah sebagai berikut. Kata wanita itu, "Aku diambang ajal beberapa menit sebelumnya. Dan beberapa menit kemudian aku bangkit dan berdiri. Ketika para kerabat datang kembali ke kamarku, mereka mendapatiku sedang berdoa. Aku mengajak mereka untuk berdoa bersamaku, dan aku menceritakan penglihatan itu kepada mereka. Kami berdoa bersama, dan kesehatanku mulai pulih kembali. Segenap dokter yakin bahwa suatu mukjizat telah terjadi. Aku pergi ke San Giovanni Rotondo beberapa bulan kemudian guna menyampaikan rasa terima kasih kepada Padre Pio. Aku bertemu muka dengannya, dan ia mengelurkan tangannya agar aku dapat menciumnya. Sementara aku berterima kasih kepadanya, tercium olehku bau harum Padre Pio yang termasyhur itu. Kata Padre Pio, "Engkau dianugerahi mukjizat, tetapi janganlah berterima kasih kepadaku. Hati Yesus yang Maha Kudus, yang telah mengutusku untuk menyelamatkanmu, sebab engkau berdevosi kepada hatinya yang Maha Kudus, dan engkau juga setia menjalankan 9 Jumat pertama dalam bulan untuk menghormati hati kudus Yesus." Cerita yang luar biasa juga. Bagaimana mengenai karisma Indra Adikodrati? Banyak orang kudus dalam gereja Katolik memiliki karisma yang memampukan mereka mengetahui sesuatu yang jauh, atau melihat masa depan, atau melihat serta merasakan sesuatu di tempat yang jauh dengan mempergunakan panca indera dan kemampuan intelektual normal mereka. Dan Padre Pio memiliki karisma Indra Adikodrati ini. Hanya dengan melihat seseorang, ia dapat melihat ke dalam bagian-bagian jiwanya yang paling rahasia. Tadi salah satu Ari ceritakan ya mengenai Kardinal Wittiwa yang dia seakan meramalkan suatu hari engkau akan menjadi orang besar. Ya, ini cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. Cerita yang pertama mengenai pengalaman itu. Seorang wanita datang dari Inggris untuk mengakukan dosanya kepada Padre Pio. Ia pergi ke kamar pengakuan, tetapi Padre Pio menutup jendelanya seraya berkata, "Aku tidak dapat melayanimu." Wanita itu tinggal beberapa minggu lamanya, dan sepanjang waktu itu setiap hari ia kembali datang ke kamar pengakuan, dan setiap hari ia kembali ditolak. Pada akhirnya Padre Pio mau mendengarkan pengakuan dosanya. Wanita itu bertanya kepada Padre Pio, "Mengapakah Padre membuatnya menunggu begitu lama agar dapat mengaku dosa?" Padre Pio menjawab, "Dan engkau sendiri berapa lama engkau telah membiarkan Tuhan kita menunggu? Seharusnya engkau heran bahwa Yesus mau menyambutmu setelah engkau melakukan begitu banyak dosa sakrilegi. Engkau telah menunda-nunda pengakuanmu selama bertahun-tahun. Di samping itu, walau engkau berdosa terhadap suamimu dan terhadap ibumu, engkau tetap menyambut komuni kudus dalam keadaan dosa berat." Wanita itu terperanjat, dan ia sungguh menyesal. Ia menangis ketika menerima absolusi. Ia kembali ke Inggris beberapa hari kemudian dalam keadaan amat bahagia. Tentunya cerita ini saya pilih karena kita saat ini berada di masa Prapaskah, masa pertobatan. Cerita yang kedua. Seorang wanita menceritakan kisah berikut ini. Ini menarik. Pada tahun 1945, ibuku mengajakku pergi ke San Giovanni Rotondo guna memperkenalkanku secara pribadi kepada Padre Pio.
dan agar aku mengakukan dosanya kepadanya. Ada begitu banyak orang berada dalam antrian. Sementara menunggu giliran, aku memikirkan apa-apa yang hendak aku katakan, yang hendak aku lakukan kepadanya. Tetapi ketika aku berlutut di hadapannya, pikiranku kosong. Padri terkasih segera mengetahui keadaanku, dan seraya tersenyum ia berkata, apakah engkau keberatan jika aku mengatakan untukmu? Aku menyatakan persetujuanku dengan menganggukkan kepala, dan sebentar kemudian aku sungguh heran. Tampaknya mustahil. Padre Pio mengatakan kepadaku, kata demi kata, apa-apa yang hendak aku katakan kepadanya. Aku tetap tenang, dan secara batin aku menyampaikan terima kasih kepadanya, sebab telah membuatku mengalami salah satu karismanya yang luar biasa. Aku menyerahkan kesehatan jiwa dan ragaku kepadanya. Ia menjawab, aku akan menjadi bapa rohanimu untuk selamanya. Wanita itu meninggalkan kamar pengakuan dengan luapan sukacita penuh dalam hatinya. Ia mengatakan, sementara aku dalam perjalanan pulang dalam kereta, dan di sepanjang jalan tercium olehku harum semerbak bunga-bungaan yang tak akan pernah mungkin terlupakan olehku. Demikian Padre Pio. Mengenai harum surgawi. Beberapa orang kudus dianugerahi karunia yang dikenal sebagai harum kekudusan. Fenomena ini disebut osmogenesia. Karunia ini memampukan orang untuk mengenali kehadiran orang kudus tersebut melalui bau harum yang khas. Santo Pio dianugerahi harum tanda kesucian yang disebut harum kekudusan. Sebab itu, orang yang berada di dekatnya dapat seringkali mencium harumnya yang khas. Bau harum itu kerap kali terpancar dari tubuhnya atau dari benda-benda yang disentuhnya atau dari pakaiannya. Terkadang bau harum ini dapat tercium pada tempat-tempat yang ia lalui. Satu cerita, biarawan Modestino mengisahkan, suatu ketika aku melewatkan masa liburku di San Giovanni Rotondo. Aku pergi kepada Padre Pio di sakristi pagi itu untuk melayani misa kudus. Tetapi biarawan-biarawan lain telah ada di sana, saling berdebat di sakristi mengenai siapa yang boleh mendapatkan hak istimewa ini. Padre Pio menyela perdebatan mereka dengan mengatakan, hanya dia yang akan melayani misa kudus. Dan Padre Pio menunjuk kepada aku, ya, Romo Modestino. Aku menyertai Padre Pio menuju altar Santo Fransiskus. Aku menutup pintu dan mulai melayani misa kudus dalam kekhidmatan yang luar biasa. Ketika misa sampai pada bagian sanctus atau kudus-kudus, tiba-tiba aku rindu mencium lagi bau harum tak terlukiskan yang tercium olehku saat aku mencium tangan Padre Pio. Kerinduan itu segera terpenuhi, dan seolah aku mabuk oleh harum Padre Pio. Keharuman itu semakin dan semakin merebak begitu rupa, hingga wewangian itu membuatku bernapas secara tak teratur. Aku menyandarkan tanganku pada rel komuni agar aku tak terjatuh. Aku nyaris tak sadarkan diri ketika secara batin, aku mohon pada Padre Pio untuk menyelamatkanku dari rasa malu di hadapan umat. Tepat pada saat itu, bau harum pun lenyap. Sore hari, sementara aku menyertai Padre Pio ke kamarnya, aku minta penjelasan Padre Pio mengenai fenomena yang terjadi. Jawabnya, anakku, aku tak dapat menjelaskannya. Adalah campur tangan Tuhan untuk mengizinkan seseorang mencium bau harum itu kapanpun seperti yang dikehendakinya. Sekarang kita sampai pada bilokusi, salah satu karisma juga yang dimiliki oleh Padre Pio. Bilokusi dapat didefinisikan sebagai kehadiran serentak seseorang di dua tempat sekaligus yang berbeda. Berbagai kesaksian sehubungan dengan tradisi Kristiani melaporkan adanya peristiwa-peristiwa bilokusi berkenaan dengan para kudus. Padre Pio dianugerahi karisma ini, dan banyak saksi mata melihatnya berada di tempat-tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dan berikut ini di antaranya. Yang pertama, ada Padre Alberto yang bertemu dengan Padre Pio di tahun 1917. Beliau menceritakan,
Aku melihat Padre Pio berdiri di depan jendela. Bayangkan, memandang ke arah pegunungan. Ia sedang berbicara sendiri. Aku menghampirinya guna mencium tangannya. Tetapi ia tidak menyadari kehadiranku. Dan aku melihat bahwa tangannya menegang. Pada saat itu aku mendengar dengan jelas Padre Pio sedang memberikan absolusi dan pengampunan kepada seseorang. Sejenak kemudian Padre Pio terguncang, seolah baru saja terbangun dari tidurnya. Ia melihatku dan berkata, "Engkau di sini, aku tidak menyadarinya." Beberapa hari kemudian, datang sebuah telegram dari Turin. Seseorang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Superior Biara karena telah mengutus Padre Pio ke Turin guna melayani seseorang yang sedang menghadapi ajal. Aku mengerti bahwa orang itu sedang menghadapi maut pada saat Padre Pio memberkatinya di San Giovanni Rotondo. Sudah pasti, Superior Biara tidak mengutus Padre Pio ke Turin, tetapi Padre Pio bilokusi ke sana. Cerita yang kedua, ini menarik. Pada tahun 1946, ya, Perang Dunia Kedua baru saja selesai. Sebuah keluarga Amerika pergi dari Philadelphia ke San Giovanni Rotondo guna menyampaikan terima kasih kepada Padre Pio. Putra mereka, seorang pilot pesawat pembom semasa Perang Dunia Kedua, telah diselamatkan nyawanya oleh Padre Pio di udara di atas Samudra Pasifik. Sang putra mengisahkan pesawat sedang terbang dekat lapangan udara di suatu pulau di mana pesawat hendak mendarat setelah dimuati bom. Tapi tiba-tiba pesawat diserang oleh sebuah pesawat tempur Jepang. Pesawat meledak sebelum seluruh awak pesawat sempat terjun dengan parasut. Hanya aku yang berhasil keluar dari pesawat. Aku tak tahu bagaimana aku berhasil melakukannya. Aku berusaha membuka parasut tetapi gagal. Pastilah aku jatuh hancur berkeping-keping ke tanah jika aku tak mendapatkan pertolongan dari seorang biarawan yang sekonyong-konyong muncul di udara. Jenggotnya putih. Ia menggendongku dengan kedua tangannya dan membaringkanku dengan lembut di pintu masuk pangkalan. Dapat kalian bayangkan betapa orang tercengang mendengar ceritaku. Tak seorang pun percaya. Tetapi melihat keberadaanku di sana, mereka tak dapat berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, barulah aku mengetahui siapa biarawan yang telah menyelamatkanku. Menyelamatkan hidupku, yaitu saat aku cuti dan pulang ke rumah. Aku melihat gambar biarawan itu di salah satu figura ibuku. Ibu mengatakan bahwa ia telah meminta Padre Pio untuk menjagaku. Kita sampai pada levitasi. Menarik juga. Levitasi dapat didefinisikan sebagai fenomena di mana orang terangkat dari tanah dan tinggal melayang di udara. Fenomena yang demikian jelas merupakan suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada para mistikus gereja Katolik. Padre Pio dari Pietrelcina dianugerahi karunia yang demikian. Satu cerita di Bari, Italia, sebelah selatan San Giovanni Rotondo, dalam masa Perang Dunia yang kedua, terdapat markas besar Angkatan Udara Amerika. Menurut kabar, banyak perwira yang diselamatkan nyawanya oleh Padre Pio selama masa perang. Bahkan sang jenderal menjadi saksi atas suatu kisah yang menakjubkan ini. Jenderal memimpin satu skuadron pembom untuk menghancurkan gudang perlengkapan perang Jerman yang terletak di San Giovanni Rotondo. Ya, Michael mempersiapkan gambarnya di sebelah kiri. Jenderal itu menceritakan bahwa ketika pesawat-pesawat pembom telah mendekati target, para perwira dan juga ia sendiri melihat di langit seorang biarawan dengan kedua tangan terangkat. Ya, biarawan di langit dengan kedua tangan terangkat. Bom-bom berjatuhan dengan sendirinya ke dalam hutan. Kemudian pesawat-pesawat berputar haluan tanpa dikendalikan pilot ataupun para perwira lainnya. Semua terheran-heran. Siapakah gerangan biarawan itu? Sehingga pesawat-pesawat tempur taat kepadanya. Seseorang memberitahukan kepada jenderal, di San Giovanni Rotondo ada seorang biarawan yang melakukan banyak mukjizat. Jenderal memutuskan bahwa suatu saat ia harus pergi melihat
Apakah biarawan yang dimaksud adalah orang yang sama dengan yang ia lihat melayang-layang di udara? Setelah perang usai, sang jenderal mendatangi biara Kapusin bersama beberapa pilot. Begitu memasuki biara, ia melihat ada banyak sekali biarawan di sana. Seorang di antara mereka segera dikenalinya sebagai biarawan yang telah menghentikan pesawat-pesawat tempur. Dan dia adalah Padre Pio. Padre menghampiri jenderal seraya berkata, "Engkaukah itu yang hendak membunuh kami semua?" Tergerak oleh tatapan mata dan kata-kata Padre Pio, sang jenderal berlutut di hadapan Padre. Seperti biasa, Padre Pio berbicara kepadanya dalam dialek setempat, tetapi jenderal yakin bahwa biarawan itu berbicara kepadanya dalam bahasa Inggris. Ini merupakan karunia Padre Pio yang lain. Mereka berdua menjadi sahabat. Lalu cerita yang kedua masih mengenai levitasi. Diceritakan oleh Padre Ascanio. Demikian, kami sedang menanti Padre Pio yang akan datang untuk melayani sakramen pengakuan. Gereja penuh sesak, dan setiap orang mengarahkan pandangannya pada pintu yang akan dilalui Padre Pio. Pintu itu tetap tertutup, tetapi sekonyong-konyong aku melihat Padre Pio berjalan di atas kepala orang banyak hingga tiba di kamar pengakuan, lalu menghilang. Beberapa menit kemudian, Padre Pio sudah mulai menerimakan pengakuan dosa, menerima para peniten. Aku tak mengatakan apa-apa. Aku pikir pastilah aku sedang bermimpi. Tetapi kalau aku berjumpa dengannya, aku bertanya, "Padre Pio, bagaimana Padre dapat berjalan di atas kepala orang banyak?" Dengan bergurau ia menjawab, "Yakinlah anakku, sama halnya seperti berjalan di atas lantai." Demikian, Bapak Ibu sekalian, beberapa cerita yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena ada begitu banyak cerita yang lain yang sebetulnya juga bisa diceritakan, tapi saya rasa ini beberapa yang menarik. Michael, terima kasih. Baik, terima kasih Arianto. Luar biasa ya, bahan yang sudah disiapkan oleh Arianto untuk di-sharingkan kepada kita semua. Ya, beberapa cerita yang saya juga sering baca ya, Bapak Ibu, dan sangat-sangat menarik dari apa yang terjadi dengan Padre Pio. Ya, satu cerita yang sangat berkesan buat saya itu adalah cerita mengenai api penyucian tadi ya. Itu betul-betul memberikan satu pemahaman kepada kita semua betapa pentingnya kita senantiasa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dan yang masih ada di api penyucian supaya mereka semua bisa segera sampai di Firdaus seperti yang tadi disampaikan di dalam cerita tersebut. Kemudian juga yang sangat menarik adalah cerita yang mengenai pilot Amerika ya, yang mau membom satu tempat penimbunan senjata atau penimbunan amunisi Jerman yang ada di San Giovanni Rotondo, tapi ternyata pesawatnya sepertinya dialihkan oleh seseorang yang ada di langit begitu, dan ternyata itu adalah Padre Pio. Waktu perang usai dan ketika pilot-pilot ini datang, kemudian mereka baru sampai udah ditanya ya sama Padre Pio, "Ini rupanya kamu ya yang mau membom, membunuh kita semua waktu itu." Ya, luar biasa. Jadi kisah-kisah tersebut tentunya semakin menguatkan kita semua bahwa luar biasa ya Tuhan bekerja di dalam berbagai hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Baik, terima kasih untuk Arianto untuk sharingnya yang luar biasa. Saya akan lanjutkan ke tempat kunjungan kita yang berikutnya ya. Sedikit panjang acara kita malam hari ini ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, dari San Giovanni Rotondo biasanya kami memang tidak pernah tulis di dalam acara perjalanan kita, tetapi tempat ini seringkali menjadi bonus yang menyenangkan tentunya untuk para peziarah, ya, karena kita juga tetap perlu memperhatikan waktu. Di Eropa, Bapak Ibu, kami di dalam perjalanan sangat terikat dengan waktu kerja sopir, ya, jadi harus sangat hati-hati. Tetapi umumnya, walaupun kita tidak pernah tulis, untuk kunjungan ke Monte San Angelo ini,
biasanya karena kita sudah di San Giovanni Rotondo, kita akan pergi juga ke tempat ini. Jaraknya kurang lebih sekitar 25 km, Bapak Ibu, ke arah sebelah timur dari San Giovanni Rotondo. Dan dengan kendaraan, dengan bis kita kurang lebih sekitar setengah jam. Tempat ini, Bapak Ibu, terletak di ketinggian 796 meter. Ya. Seringkali tempat ini juga disebut sebagai Monte Gargano, ya, atau Monte San Angelo. Gereja yang ada di sini, Bapak Ibu, yang ada di gambar di sebelah kiri, dibangun pada abad ke-13. Dan walaupun gereja ini kecil, tetapi juga punya gelar sebagai Basilika Minor, karena peristiwa yang penting yang terjadi di tempat ini. Sejak 25 Juni 2011 menjadi bagian dari warisan sejarah dunia UNESCO. Gereja ini, Bapak Ibu, dibangun di atas gua tempat penampakan Malaikat Agung Mikael pada tahun 490, 492, dan 493. Ya, jadi kisahnya, Bapak Ibu, saat itu Malaikat Agung Mikael menampakkan diri kepada Uskup Siponton. Ya. Daerah ini dulu pada abad ke-5, Bapak Ibu, namanya Siponton. Ya, sekarang namanya Manfredonia. Nah, Malaikat Agung Mikael, Bapak Ibu, kepada Uskup Siponton saat itu untuk dibangun sebuah gereja di tempat di mana ada sebuah gua. Ya, jadi kemudian ketika Uskup datang menemukan ada gua di sana, dan di atas gua inilah kemudian dibangun gereja ini. Tempat ziarah Malaikat Agung Mikael yang ada di Monte Gargano atau Monte San Angelo ini adalah tempat ziarah Malaikat Agung Mikael yang tertua yang ada di Eropa Barat. Ya, mungkin satu tempat ziarah juga yang Bapak Ibu kenal, yaitu namanya Mont Saint-Michel yang ada di daerah Normandy di Prancis. Ya, tetapi karena tempat ini di Italia sudah ada terlebih dahulu. Di masa tersebut juga, Bapak Ibu, ya, Malaikat Agung Mikael itu menampakkan diri di dalam perlindungan terhadap orang-orang Siponton, orang-orang daerah ini, ketika mereka juga berperang melawan orang-orang Goth, yaitu masih di abad ke-5, terus di abad ke-7 juga Malaikat Agung Mikael yang pada saat itu menyatakan kepada Uskup Siponton, ya, bahwa daerah ini akan berada di bawah perlindungannya. Ya, di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu, berulang kali, ya, ada penampakan Malaikat Agung Mikael, khususnya di masa-masa yang sulit, di masa-masa perang, di masa-masa ada wabah. Ya, salah satunya yang terkenal juga adalah kisah yang terjadi di kota Roma, ya, yang kemudian kalau kita pergi ke kota Roma dan kemudian kita lihat Kastil San Angelo yang merupakan makam dari Kaisar Hadrianus, di atasnya juga ada patung Santo Mikael. Ya, itu juga mengingatkan satu kisah di mana waktu itu ada wabah juga yang berhasil dihindarkan, ya, yang waktu itu menimpa kota Roma. Paus Yohanes Paulus II, Bapak Ibu, bersiarah ke tempat ini pada tahun 1987. Kota Monte San Angelo ini sendiri baru ada sejak abad ke-11, ya. Jadi tadinya tidak ada kota di sini, baru kemudian sejak abad ke-11 ada kota. Kalau sekarang ini, Bapak Ibu, penduduknya kurang lebih sekitar 12.000 jiwa. Ya. Dari tempat parkir bis, Bapak Ibu, tidak begitu jauh, kita akan berjalan kaki dan kemudian sampai di tempat ini. Ya, ini adalah pemandangan dari luar gereja. Kita bisa lihat, ya, bahwa lokasinya tidak begitu besar, Bapak Ibu. Kita lihat bagian depannya, ini adalah gereja Mont San Angelo, ya, gereja Santo Mikael yang ada di Monte San Angelo. Kita lihat, Bapak Ibu, ya, ini gereja jadwal dari bukanya, jadi tidak selalu buka, ya, ada jadwalnya. Kemudian kita akan masuk lewat pintu bagian ini, Bapak Ibu, yang ada di bagian tengah dari gereja, dan kita masuk ke dalam. Kemudian kita akan turun ke bawah. Ya, turunnya lumayan banyak tangganya, Bapak Ibu, untuk kita turun ke bawah. Kemudian sambil kita turun, kita melihat ada beberapa tentunya ornamen religius yang ada di tempat ini. Ya, ada salib, ada patung Bunda Maria yang ada di gereja ini. Kemudian kita sampai di bawah, Bapak Ibu, kita melihat juga ada lukisan fresko yang indah. Ya, ini menceritakan tentunya Tuhan Yesus, ada Yohanes Pembaptis, ya, dan ada malaikat di sebelah kirinya. Nah, kita lihat beberapa bagian dari gua, Bapak Ibu, dan di sini tertulis, ya, ini
tahun 1999, 8 Mei ya. Jadi penampakan yang terjadi di tempat ini ada di abad ke-5, kemudian juga terjadi di abad ke-17. Bapak Ibu, waktu itu juga ada wabah yang kemudian berhasil dihindarkan dari orang-orang di tempat ini karena juga doa kepada Santo Mikael. Pesta penampakan Bapak Ibu dari peristiwa yang terjadi di tempat ini selalu dirayakan setiap tanggal 8 Mei. Jadi ada acara yang besar tentunya setiap tanggal 8 Mei untuk memperingati peristiwa penampakan Santo Mikael yang terjadi di tempat ini. Ya, ini beberapa ornamen juga Bapak Ibu yang ada di gereja ya. Ini semua peristiwa-peristiwa penampakannya yang terjadi. Kemudian kita masuk Bapak Ibu ke bagian dalam dari gua yang tentunya sangat dihormati ya. Gua tempat penampakan Santo Mikael. Tetapi tidak boleh foto Bapak Ibu karena kebetulan terakhir saya datang ke sini sedang ada misa ya. Tapi seingat saya pun kalau tidak ada misa mungkin kita tidak boleh foto memang di tempat ini. Namun saya ingat satu kali, jadi saya mungkin baru ke sini baru 2 kali ya. Di kunjungan saya yang pertama, seingat saya juga sempat merayakan Ekaristi di tempat ini. Ya, nah ini bagian dalamnya Bapak Ibu, saya harus ambil fotonya dari Google karena saya tidak punya fotonya ya. Jadi di sinilah, di bagian altar inilah tempat penampakan malaikat tersebut terjadi. Ya, ini gua alaminya dan kita lihat ada bangku-bangku di mana umat dapat duduk untuk mengikuti Ekaristi ataupun berdoa di sana. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ini bagian dalam dari guanya. Jadi gua ini sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi kemudian dibangun gereja di atasnya. Oke, kita keluar dari gereja dan kita lihat suasana kota Monte San Angelo ini. Ya, banyak toko-toko di sini. Kalau souvenirs Bapak Ibu di tempat ini itu di dalam gereja ya ada toko souvenirs yang kita bisa kunjungi untuk membeli barang-barang rohani di sana. Ya, ini adalah suasana ketika sudah selesai ziarah di Monte San Angelo dan kemudian keluar dari gereja, kita harus naik ya karena dari tempat parkir untuk sampai di gereja saja sudah turun, kemudian masih turun lagi ke bawah Bapak Ibu untuk sampai di gua tempat penampakan tadi. Ya, menarik Bapak Ibu kalau di Monte San Angelo ini mereka itu punya satu makanan khas ya. Ini adalah keju Bapak Ibu yang dibuat dari susu domba ataupun susu sapi, tetapi bentuknya mereka buat seperti ini ya, lucu sekali bentuknya. Namanya Caciocavallo ya. Ini jenis keju yang memang khas di daerah ini, namanya Caciocavallo ini. Ya, jadi selain tentunya kita pergi berziarah, kita juga melihat ada makanan-makanan khas yang menarik ya. Ini pasta yang diberikan warna-warni dan juga bentuk-bentuk yang berbeda. Ya, ini kita sedang naik Bapak Ibu dari arah gereja menuju kembali ke tempat parkir. Ya, kita lihat suasana dari Monte San Angelo ini. Ya, bangunan-bangunannya menarik, berwarna putih. Lokasinya itu Bapak Ibu ada di satu bagian yang menjorok sebetulnya ke arah Laut Adriatik ya. Posisinya kurang lebih ada di bagian sebelah tenggara dari kota Roma. Ya, ini Bapak Ibu kita lihat ada kastil juga ya. Ini Kastil San Angelo juga namanya yang ada di Monte Gargano. Ya, ini bangunan-bangunan yang ada. Jadi dari tempat parkir bis ini waktu itu saya ambil fotonya ya, juga kita lihat suasana pemandangan ke arah Laut Adriatik. Baik Bapak Ibu, demikian kunjungan kita di San Giovanni Rotondo dan juga di Monte San Angelo ya. Saya lihat tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan ya di dalam chat. Mungkin Arianto bisa bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Silakan Arianto. Iya Michael, terima kasih Michael. Ya, untuk lebih cepat saja, ada beberapa pertanyaan. Apakah darahnya
darahnya mengucur apakah tidak mempengaruhi kesehatan Padre Pio? Ya, di awal-awal Padre Pio sangat khawatir, sangat takut ya, karena darah di lambung itu terus mengeluarkan terus mengeluarkan darah, dan dia takut mati karena itu. Ya, apakah mempengaruhi kesehatan? Dia sendiri sebetulnya memang sudah sakit-sakitan ya sejak dia ditabiskan menjadi imam. Ya, hanya saya juga terheran-heran ya karena usianya bisa mencapai 81 tahun. Ya, jadi bisa disimpulkan sendirilah rasanya ya apakah mempengaruhi kesehatannya begitu. Ya, sejak dia ditabiskan menjadi imam. Hanya saya dengar Michael. Ya, Arianto ada bocor suara ini dari mana ya? Sampai 81 tahun. Iya, suara Arianto double. Mungkin YouTube-nya nyala, Ri. Oke. Ya. Oke, pertanyaan yang berikut, Ri. Ada pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, oke. Mudah-mudahan lebih baik sekarang. Ya. Ya, bagus, jelas. Darah yang mengucur dari telapak tangannya berlangsung setiap saat atau hari-hari atau saat tertentu. Luka-lukanya apakah secara medis terdeteksi penyebabnya? Ya, yang pertama, Mike hilang, Mike, suara saya, Mike. Suaranya ada, Ari. Suaranya okay. Ada ya? Ada. Bagus, Ri. Bagus ya, cuman saya hilang. Nanti kalau hilang kamu lanjut ya, Mike ya. Ya. Saya sendiri pernah ke sana, sempat suatu saat saya mencium sarung tangannya ya. Karena beliau meninggal 1968 ya. Jadi sebetulnya waktu itu belum terlalu lama beliau meninggal. Ya. Nah, memang darahnya tidak mengucur, tapi tetap berdarah, gitu ya. Dan kemudian secara medis memang sulit dijelaskan karena ini mukjizat, karena ini stigmata. Ya, jadi memang tidak bisa dijelaskan secara medis. Nah, ini yang kita ketahui. Ya. Kemudian tadi ada mengatakan jenazahnya masih utuh. Ya, saya tidak masuk dalam perdebatan karena memang tidak diumumkan secara terbuka. Ya, saya pernah melihat video waktu jenazahnya diangkat. Saya tunggu-tunggu jenazahnya seperti apa, tapi tidak diumumkan juga. Hanya kemudian saya banyak membaca, sebagian besar masih utuh begitu dikatakan. Ya, jadi berbeda misalnya dengan Santa Bernadette seperti itu. Ya, Michael, apalagi, Mike? Ya, itu saja ya, Ri, yang ada di chat, saya kira. Rasanya ya, Mike, ya. Yang di YouTube, ya hanya menunjukkan buku dari Romo Jos, ya. Silahkan, saya pernah membaca juga buku Riwayat Hidup Padre Pio. Ya. Oke, ya. Saya kira memang kisah Padre Pio ini, kisah Padre Pio menarik sekali ya, Arianto. Ya. Seperti yang sudah diceritakan malam hari ini, dan masih banyak lagi sebetulnya kan sharing-sharing yang lain ya. Itu beberapa saja yang kemudian diambil. Ya, saya kira Santo salah satu yang terbesar juga di abad ke-20 ya, Santo. Iya, Mek, belum surat menyurat, Mek. Itu berapa lemari, Mek, surat-suratnya, Mek. Ya, saya pernah melihat surat-surat yang ditujukan ke Padre Pio. Waduh, berlemari-lemari. Ya. Memang menarik ya kalau Arianto pernah cerita Santo Leopold Mandi, kemudian malam hari ini kita cerita Santo Pio, dua-duanya adalah biarawan Romo Kapusin yang sangat berdevosi kepada pengakuan dosa ya, dan dua-duanya waktu tahun Jubileum Agung Keraiman Allah itu sengaja ya dibawa jenazahnya ke Basilika Santo Petrus supaya para pesiarah semua bisa melihatnya waktu itu di masa tentunya Paus Fransiskus. Oke, ada lagi mungkin di chat yang harus kita jawab. Oh, oke. Oh, ini tidak apa-apa ya, Ibu Mega, nggak apa-apa. Oke, film Padre Pio ya, saya kira ada film-film yang bagus, nanti kita bisa lihat juga. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube banyak sekali dokumenter mengenai Padre Pio ya, supaya melengkapi juga acara kita malam hari ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, siarah ke Padre Pio ini umumnya tidak selalu ada di dalam kunjungan siarah kita yang biasa ya, kecuali acara-acara yang khusus lama di Italia, biasanya baru kita bisa ke sini. Ya, tetapi saya kira menjadi satu kunjungan siarah yang boleh kita rencanakan Bapak Ibu,
khususnya bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah pergi bersiarah ke banyak tempat di Eropa Barat maupun di Eropa Timur, baik kalau Bapak Ibu tentunya bisa juga merencanakan untuk pergi bersiarah ke Padre Pio. Sebelum nanti Arianto akan menutup acara kita malam hari ini dengan doa kepada Padre Pio ya, sudah disiapkan juga. Saya akan lanjutkan untuk share screen saya ya, Bapak Ibu, malam hari ini. Minggu depan, Bapak Ibu, karena Pekan Suci, jadi kita tidak ada pertemuan VPS, dan kita baru akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang di tanggal 7 April. Ya, jadi minggu yang akan datang, Bapak Ibu, di hari Rabu, karena Pekan Suci, ya kita tidak ada acara virtual pilgrimage, dan baru 2 minggu yang akan datang, Rabu tanggal 7 April, ya, dan kita akan pergi ke Loreto dan Siena. Ya, jadi ini 2 tempat juga yang lebih jarang lagi dikunjungi Bapak Ibu ya di dalam perjalanan ziarah, tetapi tempat yang sangat-sangat menarik. Di Loreto Bapak Ibu kita akan melihat rumah keluarga Kudus Nazaret ya, yang secara kembali lagi nih miracle ya Bapak Ibu, mujizat dibawa dari Nazaret sampai ke Loreto ya. Kemudian nanti Arianto akan kembali sharing mengenai kisah hidup seorang santa yang sangat-sangat luar biasa, Santa Katarina dari Siena ya. Kalau Bapak Ibu ingat, minggu yang lalu di dalam kunjungan kita ziarah ke Pompei, kemudian melihat ada lukisan Bunda Maria yang ada di Pompei, itu ada Santo Dominikus dan Santa Katarina dari Siena. Jadi baik kalau 2 minggu yang akan datang kita juga pergi ke Siena Bapak Ibu. Ini salah satu kota di Italia yang paling banyak dikunjungi turis ya, kota Siena ini. Tanggal 7 April ya Bapak Ibu, bukan minggu yang akan datang tetapi 2 minggu lagi ya kita akan bertemu lagi. Oke, Bapak Ibu yang masih ingin memiliki buku Buen Camino masih bisa beli ya Bapak Ibu, harganya 40.000 special price ya, bagus sekali cerita mengenai pengalaman Pak Joko Kusumo Widakdo dan teman-temannya menjalani perjalanan ziarah Santiago de Compostela. Silakan Bapak Ibu bisa memesannya lewat kami ya, kami bantu Pak Joko untuk bisa mengkoordinir pemesanannya. Silakan kontak di 0818-783-552. Kemudian sekali lagi bagi yang belum subscribe YouTube channel Pilgrim Loka juga Stella Quarta Official, silakan Bapak Ibu bisa subscribe. Facebook kami bisa di-follow dan juga Instagram kami ya, karena kami selalu posting Bapak Ibu acara-acara kami di Facebook dan juga di IG kami ya, supaya Bapak Ibu tetap terupdate. Juga Bapak Ibu bisa kirim WhatsApp ke 0818-783-552. Ini sudah kami siapkan seluruh acara-acara kami, listnya, jadi Bapak Ibu boleh minta ya, silakan kirim pesan message ke WhatsApp, dan Bapak Ibu bisa lihat di Stella Quarta Official untuk seluruh virtual pilgrimage series, baik yang biasa kita adakan setiap hari Rabu, ataupun di virtual pilgrimage series spesial ya, yang kita sudah adakan juga beberapa kali selama tahun yang lalu. Kemudian Biblical Journey with Father Joseph juga sudah kami siapkan listnya, ada 15 acara, Bapak Ibu juga bisa lihat semuanya di Stella Quarta Official di YouTube kami. Bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak file foto digital, saya kira ya, mungkin puluhan ribu bahkan ratusan ribu foto kalau sering pergi, jangan lupa juga untuk mulai bikin album lagi ya, karena foto digital bisa hilang, bisa rusak. Baik juga kalau kita punya backup dengan mencetak, Bapak Ibu, dan kita ingat bahwa kalau kita bisa melihat foto opa dan oma kita sekarang itu karena dicetak ya. Jadi kita harapkan kita juga bisa tinggalkan hal yang sama untuk anak dan cucu kita. Silahkan bisa klik di photobook.id. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat barang-barang rohani, bisa klik di catholicsouvenirs.com. Selamat memasuki Pekan Suci Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semua ya, Tuhan memberkati, dan terima kasih ya Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan doa kepada Padre Pio yang akan dibawakan oleh Arianto. Silakan Arianto. Ya, Max, satu pertanyaan yang muncul, apa hubungannya Padre Pio dan Santo Fransiskus, karena tadi ada gambar Santo Fransiskus Assisi juga ya. Secara pendek sudah dikatakan bahwa Santo Fransiskus dari Assisi adalah pendiri ordo yang kemudian Padre Pio menjadi anggotanya, yaitu Fransiskan ya, dan beliau memilih
Fransiskan Kapusin. Dan kebetulan juga bahwa Santo Fransiskus juga menerima stigmata yang pertama sebelum Padre Pio. Tetapi Padre Pio adalah penerima stigmata yang pertama sebagai seorang imam. Baik, sebelum kita doa bersama, ya, mohon perantaraan satu Padre Pio, nanti sampaikan 1-2 ujub, saya akan berhenti sejenak beberapa detik. Mungkin yang sakit, ya kita doakan, atau doa untuk keperluan apa saja. Mari kita akhiri dengan doa. Saya akan berdoa, Bapak Ibu boleh mengikutinya atau bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Padre Pio yang terkasih, hari ini aku datang untuk menyatukan doaku bersama dengan ribuan doa yang dipersembahkan kepadamu setiap hari oleh mereka yang mencintai dan menghormatimu. Mereka memohon pengobatan dan penyembuhan, berkat bagi jasmani dan rohani, serta damai bagi jiwa dan raga. Dan karena persahabatanmu dengan Allah, maka ia menyembuhkan mereka yang kau doakan kesembuhannya, dan mengampuni mereka yang kau ampuni. Berkat luka-luka salibmu yang tampak nyata dan telah kau derita selama 50 tahun, kami mengetahui bahwa engkau adalah yang terpilih pada masa kini untuk memuliakan Yesus yang disalibkan. Karena banyak gereja, tabernakel, dan salib telah digantikan dengan lambang-lambang lain, kami mohon bawalah semuanya itu kembali ke tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengakuinya sebagai tanda-tanda keselamatan yang sejati. Dengan penuh kasih kami mengenang luka-luka yang menusuk tangan, kaki, dan lambungmu. Bukan hanya pada darahmu yang mengalir keluar secara menyakitkan, tetapi juga pada senyumanmu dan sapaan keharuman bunga, sebagai tanda kehadiranmu yang tak terlihat, pewangian kesucian. Padre Pio, semoga penyembuhan bagi penderita sakit menjadi tanda kepastian bahwa Tuhan telah mengundangmu untuk bersatu dalam persekutuan para kudus. Karena kebaikan hatimu, tolonglah aku dalam permohonan khusus ini. Berkatilah aku dan semua yang kukasihi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, Michael. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat memasuki pekan suci. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih, Mek. Terima kasih, Pak Arianto. Terima kasih, Suster Maria. Ya, terima kasih Pak Arianto. Terima kasih, Pak Ari. Ya. Terima kasih, Michael. Terima kasih, Mas Ari. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, Mek. Caroline. Terima kasih. Terima kasih, Pak Michael. Terima kasih. Terima kasih, Mek. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih, Pak Ari dan Pak Michael. Ya, terima kasih Bu Kristiana. Pak Arianto, terima kasih. Ya. Tapi maaf, lihatnya sambil setir ya. Enggak apa-apa. Oh iya, tidak pokoknya apa-apa, Bu. dalam Hati-hati, segala Bu. situasi. Iya. Hati-hati. Maaf tadi agak telat karena ikut misa pertobatan malam ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Bu Patricia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Ya, kita Terima kasih, saling Bu menemani Yosefin. Bu Yosefin juga Selamat semua. istirahat, selamat Pasca. Terima Selamat kasih Pak malam, Mikael selamat ya. pekan Semua. suci ya. Selamat Suster. Pasca. Ya. Ya, terima kasih Suster. Selamat Ya. persiapan pekan Amin, suci. ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Tuhan berkati. Amin, Tuhan ya. berkati Pak Mikael. Tuhan Ya, berkati Francisca. Pak Ya. Arianto. Ya, Selamat malam. Terima kasih banyak Sampai Pak jumpa Arianto. tanggal Amin. 7 Sampai April. jumpa. Terima kasih. sampai jumpa. Oke. Ya berkasana Pak Arianto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini ya. Saya end meeting. Thank you Arianto. Terima kasih, Michael. Sama-sama, Terima kasih. Michael. Thank Oke. you so much. Bye. Thank you. Bye semua. Bye. Stella Tours
Tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours. Tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.